Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Suci Adelia dengan NIM 220103131100092 dari kelas PGMID. Di sini saya akan menjelaskan hasil peta konsep yang telah saya buat mengenai model pengembangan kurikulum. Nah, sebelumnya apa sih model pengembangan kurikulum itu? Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah ataupun dari pihak sekolah. Nah, model yang baik itu adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses secara mendasar dan menyeluruh. Di sini saya ada 4 macam model pengembangan kurikulum, yaitu model pengembangan kurikulum Tiller. Model ini ditemukan pada tahun 1949. Ada 4 tahap atau ada 4 yang harus diperhatikan untuk mencapai pengembangan kurikulum ini. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu menentukan proses pembelajaran. Jadi setelah kita menentukan tujuan pendidikan, kita harus mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran selama di kelas. Dan yang ketiga yaitu menentukan orientasi pengalaman belajar. Maksudnya itu di sini ada pengalaman belajar terkait tentang isi-isi atau materi-materi yang akan diajarkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kurikulum. Jadi setelah kita menentukan tujuan pendidikan, proses pembelajaran, orientasi pengalaman belajar, nah kita akan melakukan suatu eval di mana kita itu mengetahui apa yang baik, apa yang kurang, itu nanti bisa kita lihat dari pengevalan itu tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada model pengembangan kurikulum Taba, di mana model ini merupakan modifikasi dari model Tiller. Modifikasinya terdapat pada bahwa kurikulum akan lebih efektif dan efisien apabila dibuat oleh guru. Pada pengembangan ini itu guru memposisikan sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Nah, ada beberapa hal atau komponen yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada mendiagnosis kebutuhan peserta didik dan menentukan proses pembelajaran yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu menguji materi terlebih dahulu sehingga akan diperoleh informasi apakah materi tersebut dapat dipahami peserta didik. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran, yang mana sebaiknya dapat dimodifikasi sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu memastikan agar lingkup pengembangan kurikulum itu sudah terpenuhi. Baik, model pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu model pengembangan kurikulum Beckham, yang mana ditemukan pada tahun 1986. Ada 5 aspek atau komponen yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum ini, yaitu yang pertama menentukan wilayah, yang kedua menentukan pihak-pihak yang akan berperan dalam merancang kurikulum, yang ketiga yaitu menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh, yang keempat yaitu implementasi kurikulum, dan yang terakhir pengevaluasian kurikulum. Nah, selanjutnya ada pengembangan kurikulum Olive, yaitu pada tahun 1988. Nah, pada pengembangan kurikulum yang terakhir ini itu mempunyai sifat yang sederhana, komprehensif, dan sistematik. Jadi Olive ini mengemukakan beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pencapaian pengembangan kurikulum. Yang pertama ada menentukan filsafat yang digunakan, yang kedua menganalisis kebutuhan masyarakat, yang ketiga merumuskan tujuan umum dari kurikulum yang akan dikembangkan, yang keempat menentukan tujuan khusus sebagai turunan dari tujuan umum, yang kelima menentukan cara pengimplementasian kurikulum, yang keenam menurunkan kurikulum dalam bentuk yang lebih operasional ke dalam tujuan mata pelajaran yang akan dipelajari, yang ketujuh yaitu merumuskan tujuan khusus pembelajaran, yang kedelapan
menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang ke-9, mengimplementasikan strategi pembelajaran. Dan yang ke-10 yaitu mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum. Nah, menurut saya model pengembangan kurikulum yang baik itu yang pertama tadi ada model pengembangan kurikulum Oliver. Mengapa? Karena pada pengembangan kurikulum ini itu sangat mendetail, dari pembentukan tujuan umum, dari cara pengimplementasian kurikulum, menentukan tujuan khusus pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan digunakan, dan yang terakhir ada pengevaluan. Jadi itu kan dari pengembangan ini itu kita akan dapat menentukan, dapat mengetahui tujuannya, strateginya, prosesnya, dan sehingga kita dapat mengevaluasi pembelajaran bagaimana yang baik dan yang dapat digunakan di dalam kelas. Dan yaitu ada yang kedua ada model pengembangan pembelajaran yang tabah, karena di situ mereka berpendapat bahwa pengembangan kurikulum itu berpusat pada guru. Jadi guru itu sebagai inovator dan dia itu harus bisa mengembangkan kurikulum yang baik dan benar yang dapat diterapkan di dalam kelas. Demikian dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.